Tertularnya 46 tenaga medis di RSUP Karyadi Semarang, Jawa Tengah membuat banyak pihak prihatin, apalagi tertularnya mereka diduga akibat minimnya alat pelindung diri saat menangani pasien COVID-19. Dan pemirsa, kita akan berbincang tentang terinfeksinya 46 tenaga medis ini bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan juga Wakil Ketua Umum IDI Adip Kumaydi. Selamat sore Pak Ganjar dan Pak Adip. Sore, ya, selamat sore. Mas Andro, Pak Gubernur, selamat sore. Ya, mungkin Pak Adit. Kami ingin ke Pak Ganjar terlebih dahulu. Pak Ganjar, mungkin kami ingin mengkonfirmasi jumlah pastinya hingga saat ini Pak, tenaga medis yang terinfeksi COVID-19 ini berapa dan bertugas sebagai apa saja Pak Ganjar? Kalau total sejak pertama di Rumah Sakit Karyadi kurang lebih ada 57, termasuk perawat, termasuk satu yang meninggal. Kalau kemarin yang dilaporkan kurang lebih 40 ya, kalau boleh saya sebut sebagai outbreak di sana. Tapi saya akan meluruskan dulu ya, ada dua media termasuk TV One hari ini menduga karena APD kurang. Maka ini disayangkan. Boleh nggak tidak terlalu kebablasan dulu ya, karena itu akan menjadi stigma seolah-olah ini karena kekurangan. Maka saya sudah komunikasi kok dengan Pak dokter di sana. Ini ada dua yang berbeda. Satu yang merawat pasien COVID-19 dan saya tanyakan apakah yang menangani atau merawat COVID-19 mereka baik-baik. Ya, ini ada yang berbeda. Karena beberapa yang lain kemarin itu tidak menangani pasien COVID-19. Jadi cerita APD-nya untuk tidak ditaruh di muka dulu. Baik. Karena ini akan menjadi stigma. Baik. Saya akan meluruskan karena beberapa media kemarin menanyakan itu. Jadi ini infonya dari mana? Saya akan meluruskan ini agar tidak ada judgement, nanti tidak terlalu keruh. Tapi saya bukan dokter, saya bukan dari Rumah Sakit Karyadi, saya juga meminta penjelasan dari sana. Makanya mungkin akan lebih baik penjelasannya jika kita nanti bertanya kepada sumbernya atau dirutnya boleh Anda wawancara. Jadi posisinya seperti itu dan pada saat kejadian saya dikabari terus kemudian ya sudah langsung saja dikarantina, dimasukkan isolasi, saya sediakan hotelnya dan sampai dengan tadi pagi saya rasa mereka baik-baik, saya komunikasi terus dengan mereka, beberapa orang memberikan dukungan, hebatlah menurut saya. Dan saya tanya, kegiatannya apa Pak? Tadi pagi kami olahraga, bagaimana kondisinya? Kami kekenyangan Pak, karena banyak orang kasih bantuan begitu. Jadi sebenarnya suasananya seperti itu dan saya sudah minta pada Dirut Rumah Sakit Karyadi untuk memperbaiki beberapa SOP. Dan hari ini, sekali lagi hari ini, poli umum, IGD dan sebagainya mesti lebih diatur lagi. Istilah saya, saya tidak ngerti istilah kedokterannya, lebih protektif diri. Apakah cara berhubungan dengan masyarakatnya berjarak, apakah asesmen awalnya kemudian lebih detail lagi, dan kemudian jaraknya diatur agar tidak berpegangan secara langsung. Ini kemarin saya diskusi cukup lama dengan Dinas Kesehatan saya dan Pak Dirut Rumah Sakit Dr. Karyadi. Begitu kalau boleh saya meluruskan di awal. Baik, Pak Gubernur, informasi yang masuk ke Pak Ganjar, mengapa mereka bisa tertular dalam waktu yang sangat berdekatan Pak? Dengan jumlah Pak Ganjar tadi menyebutkan sekitar 57 tenaga medis. Oh tidak, 57 itu akumulatif sejak pertama. Kalau yang kemarin itu kurang lebih ada 40 dan ada dua klaster kalau boleh disebut. Saya satunya melihat di area tempat tertentu begitu yang ada di Karyadi, yang satunya ketika ada operasi. Dan yang dioperasi ini kalau tidak salah mereka atau pasiennya ini kena hidrosipalus begitu. Dokternya Pak Zainal ini orang yang sangat terkenal sekali dan yang saya dengar ceritanya setelah saya bertanya saat dioperasi ya awal-awalnya apakah dari pepergian dan lain sebagainya tidak begitu, tapi begitu selesai orang tuanya ya saya dari sana, dari sini begitu ceritanya, baru kemudian cerita ini terjadi. Pak Ganjar, artinya sudahkah ada informasi pasti yang masuk ke Pak Gubernur mengenai penyebab utamanya Pak, sehingga cukup banyak ini puluhan dan dalam waktu yang bersamaan begitu Pak Ganjar? Oh iya, kalau begini loh Mbak, kalau kita operasi ya, yang saya bayangkan karena timnya banyak, timnya besar, dan yang dioperasi kita tidak tahu sudah berhubungan dengan siapa saja, dan yang dioperasi itu bukan orang yang
memang di catatan awal COVID. Umpama nih Mbak, saya kemarin juga sampaikan umpama, saya naik sepeda, tiba-tiba saya keseleo kakinya, terus kemudian Pak dokter saya dicek dong kaki saya gitu kan. Nah ternyata pada saat dicek kan orang tidak akan punya pikiran bahwa saya COVID gitu kan. Pak Ganjar kakinya lagi terkilir, lagi keseleo gitu. Terus kemudian diobati. Tapi saya ini orang tanpa gejala. Terus kemudian ya karena kita sakitnya tidak itu, terus kemudian tidak COVID begitu maksud saya, terus kemudian dicek, disampaikan, ya mungkin dia pengamanannya tidak terlalu memenuhi syarat seperti ketika dia menangani COVID kan. Nah pada saat itu kemudian ternyata saya carrier dan kemudian tanpa gejala dan menulari, itu sekarang sangat mungkin. Maka THT, dokter gigi itu kan orang yang langsung berhubungan ya. Makanya yang seperti ini mesti kita siapkan. Bahkan dokter-dokter kita, perawat-perawat kita, katakan di yang paling bawah lah lini terdepan, puskesmas umpama. Kalau ada orang sakit-sakit, orang katakan ya saya kok nggak enak badan begitu ya, atau saya jatuh dari pohon kelapa ini mohon maaf. Tapi kita tidak pernah tahu untuk hari ini di dalam kondisi pandemi, orang kan bisa saja kan, umpama mohon maaf, dia kemarin bekerja di zona merah, mohon maaf banyak juga yang kemarin bekerja di bangunan, setelah selesai bangunannya ini nggak berjalan lagi dia pulang. Pada saat dia pulang kita tidak pernah tahu dia apakah ini sehat atau sebenarnya carrier tanpa gejala nih. Terus kemudian jatuh dari pohon kelapa katanya lecet sedikit, pas mau diobati di puskesmas ternyata dia seperti itu. Yang sekarang ini mesti kita atur betul seluruh protokol kesehatan bahkan sampai di lini depan. Dan memang yang ini yang saya minta untuk segera dilakukan perbaikan. Saya mengilustrasikan ini bahwa hari ini kita tidak bisa main-main lagi, semua masyarakat harus mendukung. Dan sekali lagi waktu berita ini muncul, banyak orang yang kemudian mengomentari jadi trending topic karena ketidakjujuran pasien. Waduh, macam-macam, kenapa nyalain pasien, kenapa tidak APD. Saya cek APD-nya apa sih yang kurang di Dr. Karyadi? N95 yang paling banyak yang kurang. Maka kalau itu yang dibutuhkan, kami bisa bantu, daerah bisa bantu, karena rumah sakit pusat, pasti pusat juga bisa bantu, masyarakat juga bantuannya banyak. Maka kemudian kita dorong sekarang, saya meminta seluruh sistem informasi logistik khusus untuk pasien COVID, sekarang tolong diintegrasikan. Sampai ke rumah sakit swasta yang semuanya para direksinya bisa mengatur ini agar semua dalam kendali. Karena situasinya bencana nasional, maka kami perlu mengetahui soal itu sehingga sourcesnya bisa kita carikan dan kita bisa hitung ini untuk berapa lama dan kemudian kapan pengadaannya, kapan stok itu bisa aman sehingga kawan-kawan tenaga medis ini bisa merasa nyaman dan aman dalam bekerja. Baik Pak Gubernur, nanti dijawab juga oleh Pak Adip dari Ikatan Dokter Indonesia karena posisi tenaga medis ini adalah garda terdepan Pak dalam menangani pasien COVID-19. Sesaat lagi pemirsa di Kabar Petang.